Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini ya guys, kita akan membahas yaitunya generasi-generasi sekarang ini ya guys, cukup memprihatinkan ya guys. Nah, generasi sekarang ini boleh dikatakan generasi-generasi yang kurang ajar ya. Kenapa saya bilang begitu ya guys? Di mana-mana saja saya pergi berjualan ya. Di mana saja saya berada ya. Baik di kampung saya ini, di pasar, di mana saja ya. Anak muda sekarang ini tingkah lakunya sudah banyak melampaui batas ya. Nah, peranan orang tua saat sekarang ini sungguh dituntut. Baik mamanya, baik bapaknya, ibunya, gurunya, seluruhnya sangat kita tuntut. Kenapa? Karena anak remaja sekarang ini ya sudah banyak tingkah lakunya sangat melampaui batas ya, cukup memprihatinkan moralitasnya ya. Bahkan sekarang ini anak-anak generasi sekarang ini ya guys, butuh perhatian khusus ya. Kenapa? Karena sekarang ini generasi-generasi ya, remaja-remaja sekarang ini sangat bertentangan dengan adat istiadat, dengan agama, dengan moralitas, dengan apa saja tingkah laku mereka itu sudah melanggar hukum ya. Contoh, di kampung saya di Lasi ini ya, di Lasi ini banyak anak-anak kecil ini yang mempunyai sepeda motor satu yang melanggar peraturan lalu lintas. Pertama adalah kendaraan pot racing ya. Di Lasi ini banyak anak-anak muda berkendaraan pot racing ya. Banyak juga anak-anak muda keogah-ogalan ya, keogah-ogalan, balap-balapan. Bahkan mereka ini tidak takut dengan orang yang lalu ya, orang yang lalu lalang di jalan ya. Ini di kampung saya ya. Di kampung saya ini saya saksikan mata kepala saya ya. Bahkan saya pernah juga mengalami hampir di seberempetnya ya. Waktu saya pergi ke pasar Lasi ya, ada anak muda dari arah selatan dari atas ya. Cukup kencang sekali ya guys ya. Hampir saya disemprempetnya ya. Untunglah saya cepat melompat ke tepi bandar ya. Nah, begitulah sangat kekhawatiran kita ya. Jadi peranan orang tua, peranan mama ya, saat sekarang ini jangan kita biarkan ya. Beri dia sanksi, beri dia penjelasan dan didik mereka itu. Nah, dan selanjutnya ya guys, lebih-lebih anak-anak sekolah SMP, sekolah asrama atau pesantren ya, sama saja tingkah laku mereka itu ya. Yang pertama saya lihat-lihat ya, dan saya dengar-dengar dan saya amati ya, mereka ini sudah banyak melihat pornografi yang ada di handphone mereka ya. Mereka itu pasti menyimpan pornografi ya. Kenapa? Kita bisa merasakan, melihatkannya. Waktu mereka itu menonton ya, mereka itu sudah banyak membicarakan yang sangat menyimpang dari norma-norma kesusilaan ya. Nah, inilah yang akan merusak mental mereka, yang akan merusak otak mereka. Jangan-jangan mereka ini penasaran, boleh jadi mereka akan berbuat maksiat atau melakukan satu perbuatan yang melampaui batas, suatu perbuatan yang melanggar hukum agama, hukum negara. Bahkan mereka ini akan bisa melakukan perbuatan-perbuatan pidana nantinya, satu kejahatan yang tidak kita inginkan. Nah, oleh sebab itu ya guys, kita sangat prihatin ya dengan generasi-generasi sekarang ini. Cukup sulitlah kita untuk mengatasi tingkah laku anak-anak kita zaman sekarang ini. Kenapa? Karena mereka ini bergaul secara bebas ya. Kenapa begitu? Karena salahnya orang tua juga ya. Kenapa orang tua kita salahkan? Karena mereka itu tidak memberikan satu yang tegas kepada anaknya. Kalau anak kita sudah mulai tingkat remaja, kita harus bersifat tegas. Kita harus memberikan mereka itu tugas-tugas. Jangan mereka itu kita biarkan. Nah, beginilah salahnya orang tua zaman sekarang. Kita selaku orang tua, kalau kita memperturutkan mereka ini, nah berarti
kita selaku orang tua menginginkan kehancuran bagi anak-anak kita. Kita selaku mama sangatlah menginginkan satu kehancuran. Kenapa? Karena kita membiarkan mereka saja. Nah, sedikit orang di zaman sekarang ini memberikan arahan-arahan yang lebih baik kepada generasi-generasi yang kecil-kecil. Kenapa? Karena mereka lebih banyak sibuk memikirkan duniawi, memikirkan kepentingan sesaat ketimbang kepentingan masa depan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudaraku di mana saja berada, mulai sekarang ini marilah kita mengingatkan saudara-saudara kita, orang-orang tua, mengingatkan mama-mama, mengingatkan seluruh pihak-pihak. Jangan kita biarkan mereka anak-anak kita yang kecil-kecil ini terseret dengan arus globalisasi yang cukup membawa kesesatan bagi generasi-generasi yang kecil-kecil ini, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya sudah menyampaikan apa adanya, dan saya sudah menyampaikan bagaimana bisanya saya, karena saya prihatin melihat mereka-mereka ini, dan saya selaku Saman Sandua sudah menyampaikan apa bisa yang saya lakukan. Oleh sebab itu, saya minta kepada aparatur penegak hukum untuk menertibkan motor-motor balap-balap liar, menertibkan motor-motor bodong yang mati pajak, motor-motor yang tidak layak pakai lah, kendaraan racing di mana saja berada ya. Nah, jadi saya selain Saman Sandua mengharapkan kepada Bapak Kapolres, Bapak Kapolda ya, agar kembali melakukan razia ke kampung-kampung. Kenapa? Karena sekarang ini kendaraan racing ini cukup meresahkan kami ya, karena pakak telinga kami ini ya. Kenapa? Karena kendaraan racing ini mengganggu ya, lebih-lebih di malam hari ya. Ya, di malam hari apabila kendaraan racing ini tidak ditertibkan ya, maka tidak terciptalah rasa keamanan di lingkungan kami ini. Mudah-mudahan dengan informasi saya ini semoga bapak-bapak penegak hukum bertindak secepatnya ya, melakukan razia-razia setiap minggu agar kendaraan racing ini ditertibkan ya, seperti di Kota Padang ya. Kota Padang saya sangat salut ya kepada bapak penegak hukum di sana ya. Saya pernah pergi ke Padang, ada seorang bapak petugas yang menertibkan kendaraan racing, lalu motornya itu ditertibkan, dibawa ke kantor ya, dan diberi arahannya. Nah, oleh sebab itu semoga di Kabupaten Agam ini juga ya, di Bukit Tinggi, Kabupaten Agam ya, mudah-mudahan Bapak Kapolres kita melakukan patroli bersama dengan Babin dan Babin Masnya ya, tiap-tiap negari, tiap-tiap jorong ya, tiap-tiap kecamatan ya, untuk menertibkan kendaraan racing ini ya, karena kendaraan racing ini meresahkan warga. Mudah-mudahan dengan partisipasi bapak-bapak kita ini, semoga kampung halaman kita ini terciptalah dengan aman, nyaman ya, bebas dari kebisingan ya, dan bebas juga dari revolusi udara ya. Semoga video saya ini menambah ya informasi. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf ya. Demikianlah dulu saya menyampaikan dari lewat channel saya ini. Semoga channel saya ini berkembang ke depannya dan bermanfaat ke depannya. Demikianlah dulu saudara-saudara, karena ini sudah malam, mata saya sudah mulai juga mengantuk ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.